Ya, kita sangat berterima kasih untuk dukungan teman-teman dari media, yang dimana kita tahu bahwa untuk menyamakan persepsi yang utuh dalam setiap hal yang saat ini sedang terjadi, khususnya di industri tekstil dan produk tekstil ini, membutuhkan satu pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik. Di mana tadi kami membagikan ada 4 poin. Yang pertama adalah mengenai kondisi yang terjadi di mana disebutkan ada barang-barang dari luar negeri yang mengalami dumping secara harga. Namun kami perlu meluruskan, tidak hanya sekedar dumping, tapi saat ini yang terjadi adalah predatory pricing, yaitu di mana ada sebuah kekuatan di pasar yang menginginkan menciptakan sebuah monopoli tekstil dengan produk tekstil yang ada di Indonesia. Dan ini tentunya sangat merugikan untuk kita, karena dengan menciptakan monopoli sistem itu akan membuat dampak yang sangat negatif dan memukul terhadap pelaku perekonomian khususnya di sektor UMKM. Nah, kemudian di poin yang kedua, kami juga menyampaikan bahwa pentingnya konsistensi dukungan pemerintah atau pemerintah harus hadir. Karena seperti yang kita ketahui bahwa saat ini industri-industri tekstil dan produk tekstil yang ada itu tidak hanya berasal dari Indonesia. Negara produsen dan pengekspor tekstil ada banyak sekali tersebar di seluruh Asia. Khususnya yang sedang mengalami lonjakan pertumbuhan sangat signifikan ada di negara-negara Indo-China seperti negara-negara Kamboja, Vietnam, Laos, yang dimana mendapatkan shifting industri dari China. Namun di samping itu juga ada negara-negara dari IPB, kita sebutnya istilahnya lebih mudah dengan IPB, yaitu India, Pakistan, dan Bangladesh, yang dimana memiliki kekuatan baik tidak hanya sekedar dari kekuatan teknologi permesinan, teknologi dari bahan-bahan kimia, obat-obatan, bahan baku, tapi juga memiliki struktur upah yang sangat-sangat murah atau boleh dikatakan sangat-sangat minim dibandingkan dengan kondisi kita. Sedangkan di poin yang ketiga tadi sempat kami sampaikan, kita juga perlu melihat adanya sebuah konsistensi dari dukungan pemerintah terhadap peraturan atau regulasi, di mana kita lihat sebetulnya sejak Permendak nomor 36 tahun 2024 kemarin keluar dan sempat berjalan seumur jagung, ya, lebih singkat dari jagung sebetulnya hanya 2 bulan, tapi dampaknya sangat luar biasa, memberikan sebuah pergerakan, lonjakan, dan sebuah nafas baru untuk industri tekstil. Tapi ternyata hanya bertahan 2 bulan dan disusuli dengan munculnya Permendak nomor 8 tahun 2024, yang dimana kurang lebih isinya adalah membatalkan dari atau mengurangi kekuatan dari Permendak nomor 36, sehingga kondisi kita kembali terpuruk. Terakhir tadi kami sampaikan adalah di poin keempat mengenai perlunya membangun sebuah blueprint atau cetak biru, peta dari industri tekstil dan produk tekstil ini untuk mendukung cita-cita besar Indonesia Incorporated, di mana kita harus membangun satu persepsi yang sama antar lintas lembaga, kementerian, instansi, maupun asosiasi yang mewakili pelaku industri, sehingga kita bisa menciptakan sebuah kondisi industri yang menjadi industri yang memiliki daya saing sesuai dengan cita-cita kita untuk membawa Indonesia sebagai negara industri terbesar di 2045. Nah, itu yang kita tadi sampaikan supaya menjadi satu bahan untuk bersama-sama kita melangkah menciptakan peta cetak biru yang mencakup seluruh kepentingan dari stakeholder tanpa ada satupun stakeholder yang tertinggal. Langkah konkret yang saat ini sedang mengupayakan adalah tentunya satu, kami berusaha menjalin komunikasi secara intens dengan seluruh instansi, lembaga, kementerian yang dimana tentunya memiliki satu wewenang sebagai regulator untuk menciptakan peraturan-peraturan. Karena kita boleh melihat bahwa posisi saat ini memang kita sedang mengalami krisis di mana kondisi geopolitik yang tidak kondusif, di mana hal ini memberikan dampak yang sangat signifikan. Krisis yang ada di Eropa ini sekarang semakin hari semakin terasa dampaknya terhadap kita yang tinggal di Asia. Dan ini ke depan kami yakin bahwa kita harus bekerja sama, merapatkan barisan untuk menciptakan
sebuah ekosistem yang mampu bertahan dan bahkan keluar dari krisis yang mungkin akan menjalar lebih jauh ke Indonesia. Nah, langkah kedua yang kita lakukan tentunya secara internal kami juga melakukan upaya-upaya untuk dapat mempertahankan pasar dalam negeri. Contoh, kami berupaya bekerja sama lebih erat dengan pelaku-pelaku di sektor mikro, kecil, dan menengah. Supaya di mana? Karena kalau kita melihat secara jujur, produk-produk dari UMKM ini adalah produk-produk yang memang segmented, mungkin marketnya kecil, niche market, dan tidak bisa disamakan dengan industri. Namun, produk-produk ini adalah produk-produk yang sulit ditiru oleh pasar luar negeri secara langsung. Sehingga diharapkan tidak terimbas secara langsung dengan terjadinya impor yang masuk secara masif pada saat ini. Harapan kita tentunya Permendak nomor 36 yang kemarin sudah memberikan dampak yang sangat positif untuk industri bisa dikembalikan lagi dan memiliki law of enforcement yang lebih kuat sehingga peraturan ini menjadi peraturan yang melindungi tidak hanya sekedar pelaku industri dalam negeri tapi juga melindungi pasar dalam negeri. Karena kita tahu sampai hari ini penyumbang terbesar dari pertumbuhan perekonomian kita masih dari sektor konsumsi dalam negeri. Itulah sebabnya pasar kita dengan penduduk 275 juta itu selalu dianggap sebagai pasar yang sangat-sangat menarik oleh seluruh pelaku produsen di seluruh dunia. Ya, kalau kondisi pada saat ini sudah jelas untuk secara pelaku usaha tekstil tanpa bantuan dari hadirnya sektor pemerintah pasti akan mengalami kesulitan. Karena setiap negara produsen dan pengekspor tekstil yang bersaing dengan kita di pasar global memiliki support yang sangat luar biasa dari pemerintah. Dan kita membutuhkan hal itu. Karena kami semua di sektor private atau di sektor real ini sangat bergantung dengan kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, sedangkan kami dari asosiasi berupaya mengkomunikasikan hal ini tanpa pernah henti karena memang kami tidak memiliki kekuatan hukum di luar itu. Jadi kami berusaha memberikan satu masukan, berusaha memberikan satu saran, dan berusaha memberikan pengertian yang secara utuh, di mana pemerintah sebagai regulator, kami sebagai pelaku industri, ini dapat menemukan titik temu, dan dari titik temu ini kita dapat bekerja sama secara lebih baik untuk menyehatkan industri tekstil dan produk tekstil kita saat ini.